Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, anjua-jua. Aho, yaho, oh di sana. Salam pahaba. Kulonun. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dalam rubrik Mimbar Budaya. Mimbar TV, koran mimbar umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemirsa, dalam konstelasi perjalanan dan perkembangan kesusastraan di Sumatera Utara, tidak bisa dinafikan tentang adanya sebuah forum. Ya, forum ini terbilang unik karena berlangsung dari rumah ke rumah dan sudah berlangsung selama puluhan tahun. Forum apa itu? Yaitu omong-omong sastra. Nah, pemirsa, omong-omong sastra ini dicetuskan oleh sejumlah sastrawan terkemuka di Sumatera Utara pada masa itu, yaitu pada tanggal 25 Juni tahun 1976 di Medan. Nah, para pencetusnya diantaranya adalah Safwan Hadi Umri, Damiri Mahmud, Yudi Harsoyo, dan beberapa orang lainnya. Nah, pada setahun masa terbentuknya atau perjalanan omong-omong sastra ini, nah akhirnya melahirkan sebuah kegiatan besar yang diberi nama Temu Sastrawan Sumatera Utara 1977. Nah, Temu Sastrawan 1977 ini diikuti oleh sejumlah sastrawan yang ada di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara. Wah, ini para senior ini. Tentunya ya, peserta yang hadir itu adalah sastrawan-sastrawan yang tahun kelahirannya antara tahun 1920-an ya, ketika itu yang tertua yaitu Pak Abdul Jalil Sidin dari Binjai ya, kelahiran 1926. Kemudian N.A. Hadian kelahiran tahun 1936. Selanjutnya Bokor Hutasuhud dan seterusnya begitu. Ya. Dan alhamdulillah diantaranya masih ada ya di Sumatera Utara dan masih mewarnai perjalanan sastra di Sumatera Utara, dan sebagian besar sudah mendahului kita. Nah, omong-omong sastra yang teranyar ini baru saja terjadi di Aula Pusat Bahasa Universitas Sumatera Utara pada Sabtu 21 Oktober 2023. Nah, omong-omong sastra yang teranyar ini ditaja oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Komisariat Sumatera Utara. Wah, pemirsa, tidak dinyatna, ternyata kehadiran peserta begitu ramai dalam omong-omong sastra ini gitu ya. Tidak diperkirakan ya, dari semula 50 orang ternyata melebihi. Wah, sehingga kursi yang disediakan tidak cukup. Alhasil mereka duduk di bawah, di lantai di dalam aula itu. Nah, pada omong-omong sastra kali ini menghadirkan narasumber, yaitu Dr. Rosliani M. Hum dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, dan Siti Maulidina, seorang penulis muda produktif yang saat ini sedang menempuh pendidikan di pasca sarjana di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasriyah.
Selain dihadiri oleh mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Sumatera Utara, omong-omong sastra ini juga diikuti oleh segenap pengurus HISGI Sumatera Utara dan sastrawan yang ada di Medan dan Deli Serdang. Nah, uniknya dalam tiap omong-omong sastra ini, selain mendiskusikan suatu topik tentang sastra tentunya, ya, nah kegiatan ini juga diwarnai oleh pertunjukan-pertunjukan sastra. Nah biasanya bahkan pertunjukan-pertunjukan sastra ini juga menjadi bahan diskusi, begitu. Nah, bagaimana peristiwa omong-omong sastra yang teranyar ini, baik diskusi maupun pergelaran, bisa kita simak melalui tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Oleh pucuk daun kelapa, itulah tanah airku, Sumatera namanya ada. Acara ini sebetulnya seiring dengan program HISGI. Program HISGI itu kan kebingungan sekarang. Dibuat bagus-bagus programnya, tetapi tak berjalan. Saya bilang saya rubah menjadi kita melayani komunitas-komunitas sastra dan wadah-wadah sastra. Jadi yang pertama ini termasuk komunitas sastra itu adalah omong-omong sastra. Dan itu tempat orang berbicara tentang sastra. Kita tampil untuk memfasilitasinya, gitu. Maka yang untuk pertama ini sebagai implementasi dari program HISGI itu, ayo kita ajak itu omong-omong sastra. Untuk kita sediakan, silakanlah buat untuk berbicara tentang sastra. Mungkin ada yang lain, silakan kita fasilitasi itu. Jadi menurut saya sekarang kita tidak mengakui sepenuhnya lesu, menurut saya. Banyak yang muda-muda, mahasiswa saya misalnya menulis cerpen yang bagus-bagus, tak hadir tak tidak ada di Maulina dan apanya dia. Mahasiswa saya ya, bukan ya, di UMN ya, magister. Jadi itu banyak karya-karya yang kita potong gitu. Kalau kita tidak mengambil kesempatan, kita terus dianggap lesu. Nah, maka saya berpikir bagaimana ya kalau sekarang kan orang tidak terlepas bicara tentang internasional. Ayo kita kerjasama dengan satu wadah yang melaksanakan internasional itu, pusat bahasa. Jadi nanti kami berharap dari diskusi kita ini akan timbul satu program menerjemahkan karya sastra. Kita akan bekerja sama dengan pusat bahasa, kita terjemahkan. Kan orang tidak berbuat lesu sekali tentang penerjemahan sastra di Indonesia. Di Indonesia ini sangat lesu, apalagi di Sumatera Utara, Pak Idris ya. Ayo kita mulai dari cerpennya kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke berbagai bahasa. Karena di sini ada bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab, Inggris tentu, kemudian ada Cina, jadi mahasiswanya pun Cina banyak di sini, tapi yang dalam rangka belajar menjadi mahasiswa BIPA, belajar bahasa Indonesia tuh ya. Nah itu banyak di sini. Mininya Indonesia itu ada Sumatera Utara. Nah, kita tahu Hirata yang dari Bengkulu memang dominan di sana, tapi tidak beragam. Begitu diterjemahkan dan itu menjadi populer. Dan itu menjadi mercusuarnya dari khasana sastra Indonesia. Apalagi kita Pak itu. Karena saya ingat kalau Pak itu cerita tentang Cina pernah ya. Nah, sekarang kita HISGI sudah mulai menggerakkan itu, bersedia untuk menjembatani. Akhirnya saya ingin mengatakan dalam jembatan itu karena baru permulaan ini ya tentu ada kurangnya,
nanti kita sempurnakan terus sehingga akan dirasakan pada program ISKI itu lebih bermanfaat kepada halayak sastra, kepada komunitas sastra. Tapi Pak Suratman Suras, di Indonesia ini ISKI itu pun begitu. Gitu. Kalau rapat pengurus one by one, itu sastra itu sebenarnya gitu. Jadi saya tadi panjang. Kemudian sastrawan kita pada hari ini yang hadir ya, yang selalu setia mengikuti omong-omong sastra ini dari sejak zaman dulu sampai sekarang ya. Tulang, ini sebelah tadi Bu, berdiri dulu. Kenalkan Bang, biar kenal Bang. Ya. Pak Iris ini seorang novelis ya, seorang sastrawan. Juga seorang pimpinan kelompok teater di Sumatera Utara di Medan ya. Itu perkenalan awal dulu ya tentang kita. Kebetulan omong-omong sastra ini berada di di kawah canda di muka lah, ilmu pengetahuan ya di perguruan tinggi yang termasyhur di Indonesia, yaitu Universitas Sumatera Utara. Kita ucapkan terima kasih kepada Pusat Bahasa yang memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk Pusat Bahasa. Nah, langsung saja ya kita panggilkan narasumber kita yang pertama, seorang widya bahasa dari instansi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, yang beliau juga seorang pengajar di beberapa perguruan tinggi di Sumatera Utara. Banyak kampusnya gitu ya, banyak kampus dia ini. Jadi dia beserta saya ini selalu ada asosiasinya, ASDOLING, Asosiasi Dosen Keliling. Banyak kampusnya, antara lain adalah Universitas Prima Indonesia, Universitas Terbuka, macam-macam lah ya, yaitu Dr. Rosliani M.Hu. Silakan ke depan. Ya, suatu mahasiswa, lagi itu ya, sudah di situ. Suatu mahasiswa, beliau ini aktivis ya di Teater O. Jadi ini aktivis Teater O di Fakultas Sastra dulu ya di USU. Dan sekarang widya bahasa, dulu bersama saya sama-sama peneliti di Balai Bahasa. Jadi kami sudah pisah. Ya, sastrawan yang berasal dari Sumatera Utara merupakan peletak dasar kesastraan modern Indonesia, baik dalam menghadirkan novel susastra maupun novel dalam bentuk romanticisan. Jadi, adik-adik yang mahasiswa, telusuri lebih jauh tentang sejarah sastra Sumatera Utara. Sumatera Utara ini hebat, tanya Bang Idris, sangat hebat. Jadi dalam membangun Indonesia, sastrawan Sumatera Utara berada pada garda depan. Ada 28 sastrawan dan 16 komunitas yang mendaftar sebagai penerima ya dalam seleksi penerima bantuan pemerintah bidang kebahasaan tahun 2023 Badan Bahasa Jakarta. Namun yang mengirim berkas hanya 16 sastrawan dan 5 komunitas. Jadi sastrawan-sastrawan ini saya telepon. Kenapa belum ngirim berkas? Termasuk yang samping saya. Untuk apresiasi, ini semua mahasiswa ada mata kuliah apresiasi sastra. Kalau yang jurusan bahasa Indonesia ya, mereka mengapresiasi. Tapi apresiasinya sampai di mana? Ruangan aja. Nah itu tadi. Ini yang menjadi bahan pembicaraan kita, bahan renungan kita. Bagaimana menghidupkannya kembali seperti dulu? Ya, penyebab memudarnya budaya kritik sastra dilandasi beberapa hal. Ya, kalau tadi Prof mengatakan kritik sastra, betul. Dulu semua karya sastra kalau tidak dikritik, ya, nggak hebat. Sekarang karya sastra kalau dikritik, marah. Bau selewang. Jadi saya waktu itu pernah berpikir, ternyata itu penulis atau pencipta karya sastra itu adalah orang-orang yang jenius. Kala itu sebelum ada kata kreatif lahir,
itu adalah kata jenius. Jangan pernah malu untuk mengungkapkan perasaan di dalam tulisan, walaupun itu terkadang perasaan kita di saat menulis. Kemudian lanjut, gunakan bahasa dengan bijak. Ini saya pernah mengkritik satu tulisan esai, tulisan cerpen yang akhirnya terbit esai saya. Penulis juga sebagai redaktur. Nah, ini saya sudah melakukan beberapa observasi kepada beberapa redaktur di Kota Medan. Saya tanya, kenapa ya banyak tulisan yang terbit-terbit itu masih ada kesalahan dalam berbahasanya, sedangkan saya aja menulis itu, saya selalu menyediakan KBBI di handphone. Karena bagi saya kalau menulis itu adalah ide saya, takut saya, khawatir saya itu ketika berbicara dengan orang lain, idenya malah dicuri. Karena yang bagi saya hal yang paling menyakitkan itu bukan tulisan saya yang dikritik, tapi tulisan saya itu idenya dicuri sama orang lain. Itu yang paling menyakitkan bagi saya. Karena untuk melahirkan satu ide itu nggak gampang gitu. Saya harus banyak baca buku, saya harus banyak mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, jangan takut gagal. Ini yang sering saya dapati kalau udah ke lapangan ketika adik-adik di UIN, khususnya bahasa Indonesia, pernah mengatakan, "Kak, kenapa enggak buat bedah tulisan atau kita buat komunitas?" Gitu. Kita udah pernah coba. Ketika saya tunjuk, "Yuk minggu depan tulisan kamu kita bedah." Belum lagi kita bedah, orangnya nggak nongol. Saya langsung, "Ya, mau jadi penulis, tapi kenapa kalau nggak ada orangnya?" gitu. Jadi bingung mau ngapain gitu. Kita mau cakap-cakap aja tanpa ada aksi, ya sama aja bohong. Teori tanpa tindakan itu bohong. Tapi tindakan tanpa teori itu pembohongan. Itu yang kamu minta, warnanya biru muda, seperti cakrawala indahnya. Ukurannya berapa? Jauh ke utara, berniaga dengan derita. Kalau rindu dapat kujadikan laut saudaraku, maka akan kukibarkan bendera di atas perahu mimpi kita yang akan mengirimkan isyarat. Selamat tinggal kepada kota yang angkuh dan hutan-hutan yang gundul, tanah tumpah darah yang kian mandul. Kemudian, akulah Medan, cinta yang menjelma kota saat guru dan putri Brian menyatu jiwa di pernikahan alir delih dan babur. Akulah Medan, cinta yang membasuh ambisi saat kolok menyilakan kecik, menyuburkan harapan di tanah kebaikan. Tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan dan Muhammad Hussein Haikal, anak saya sendiri ya. Gawean itu artinya dia yang ngetik, dia yang mengedit, dia yang ngirim ke media massa. Dia buat pengantar. Ini Pak Sulaiman Sambas ini, Ibu rasa bisalah kalian kunjungi ini ya. Artinya semacam kewajiban ya, Titan ya, dan kawan-kawan yang lain ya Pak ya, yang muda-muda ini. Who is Sulaiman Sambas ya? What is his kreatif? Dia apa yang udah kreativitas yang dibuatnya selama usianya 88 tahun. Nah kemudian ada lagi nama Reni Yulia ya, Humas USU. Penulis muda nih, ya. Kalau muda berarti usianya sangat muda belia, begitu. Nah, di kalangan peneliti itu saya sudah sering membaca, bahkan hadir dalam seminar. Katanya literasi itu di Indonesia itu mendapat peringkat yang sangat paling bawah, begitu.
Tapi kenyataannya di dunia pendidikan sendiri, literasi itu tidak mendapat perhatian. Ya, jadi kalau di berbeda mungkin ya soal editor itu ya bagaimana gitu. Nah, USU kan sebenarnya sangat menarik ya. Saya iri sama USU karena UMSU nggak punya fakultas yang luas ya. Misalnya kayak mana caranya puisi Indonesia dibaca oleh seorang arsitektur? Ada nggak arsitektur dunia tuh yang bentuknya puisi-puisi Sutarji Kulasumbaри misalnya? Dia ngomongin arsitektur aja, nanti dia presentasi bangunan-bangunan di dunia, dan itu terjadi. Tipografi saya salib, ternyata di Tokyo, Jepang itu gereja itu bentuknya salib, betulan? Sosiologi bisa, ya itu namanya sosiologi sastra. Dari psikologi bisa psikologi sastra namanya. Dan macam-macam, ada sastra sebagai mimesis, kata si Aristoteles, ya, dan si Plato. Ada juga sastra adalah ekspresi kreativitas seseorang, adalah ungkapan jiwa seseorang, kata psikologi sastra. Sastra akan tetap hidup apabila dihargai, diapresiasi, disayangi, dikritik untuk menjadi lebih baik. Generasi Z dengan caranya, generasi milenial dengan caranya, generasi anak muda zaman dulu dengan caranya. Setuju. Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda kedua yang menjadikan adanya Indonesia, adanya bahasa Indonesia, adanya sastra Indonesia. Mereka waktu itu usianya 21 dan 22 tahun, tetapi bisa menjadikan Indonesia ada. Maka adik-adik yang ada saat ini akan menjadi, ya, akan menjadi panglima untuk sastra Indonesia. Semoga ini semua bermanfaat dan akan ada lagi, ya, pertemuan diskusi seperti ini yang akan mengulas banyak karya sastra di Sumatera Utara, banyak mengedepankan komunitas-komunitas sastra di Sumatera Utara. Dan ini sudah pernah saya ulas dalam penelitian bibliografi sastra Sumatera Utara. Jadi sebetulnya data itu sudah ada sama kami, ya. Tapi untuk yang hari ini memang berdasarkan Banpem seperti itu. Dan adik-adik, bapak ibu, abang-abang, kakak-kakak, cerita buat Dieta Mela, Khairil Anwar. Nah, pemirsa, bagaimana? Sudah disaksikan ya peristiwa omong-omong sastra yang ya kita katakanlah terbaru, gitu ya. Nah, dari obrolan, ya, dari cakap-cakap atau dari kombur-kombur, dari omong-omong sastra tadi itu bisa kita garis bawahi sebetulnya, sesungguhnya, wah sudah sesungguhnya, ya. Topiknya itu tidak terlepas dari perkembangan kritik sastra gitu. Memang geliat kesusastraan di Sumatera Utara itu demikian ramai ya, begitu ramai. Sumatera Utara selalu melahirkan regenerasi atau generasi baru sastrawan, melahirkan karya-karya sastra, baik sastra koran maupun sastra dalam bentuk buku, juga sastra digital. Juga perkembangan komunitas sastranya juga lumayan ramai
begitu juga penerbit-penerbit yang ada di Sumatera Utara. Hanya saja memang perkembangan atau geliat kepengarangan Sumatera Utara ini tidak dibarengi dengan ramainya dunia kritik sastra di Sumatera Utara. Padahal kritik sastra merupakan jembatan antara pengarang selaku sastrawan yang menciptakan karya sastra, karya itu sendiri, dan pembaca. Gitu. Jadi jembatan segitiga antara sastrawan, karya sastra, dan pembacanya. Nah, dalam diskusi ini, hal ini bisa menjadi simpulan pertemuan. Demikian rubrik Budaya Mimbar TV kali ini. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Kerabat kerja Bapak Muhammad Hasbi Al-Fauz Lubis selaku pemimpin umum, Bapak Jalaluddin selaku selaku penanggung jawab, dan Bapak Ngatirin selaku pemimpin redaksi, teknisi Jaim Jaki Sanjaya dan Rizky, serta saya sendiri selaku pembawa acara Swedisan mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga selesai. Demikian. Salam seni budaya Indonesia. Horas, Mojojua, Anjojua, Yahobu, ahoy, oh di sana. Salam Paba, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa yang dijaga ratu-ratu cuma satu.